ibadah online PPGT Klasis Mangkalena. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan bahan perenungan kita pada saat ini yang saya pilih dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Jika rekan-rekan di rumah sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengangkat syukur kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang begitu luar biasa yang boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Dan sebelum kami membaca, bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan di balik kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan, untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu kepada rekan-rekan pemuda dimanapun mereka berada. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dan memohon kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan sedia untuk membaca firman-Mu. Amin. Kitab Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 saya akan membacakan untuk rekan-rekan sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham Diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku,
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah diketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam bukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita. Shalom. Iya, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari perikop bacaan kita pada saat ini, saya simpulkan dalam satu tema, yaitu buah dari ketaatan. Buah dari ketaatan. Ya, rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tentu kita pernah merasakan atau kita pernah bertemu dan mengalami ujian sepanjang kehidupan kita. Ya, kalau kita mendengar kata ujian, tentunya kata ini tidak asing di telinga kita. Dan adapun tujuan dari ujian, rekan-rekan, yaitu untuk menilai apakah seseorang itu layak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Contohnya saja ujian yang diselenggarakan di sekolah, yaitu ujian sekolah. Begitu kita lulus, begitu kita mengikuti ujian sekolah, tentunya kita akan mendapatkan tiket. Kita akan mendapatkan tiket untuk naik ke level jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, salah seorang tokoh Alkitab yang pernah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Allah adalah Abraham. Itu kita bisa lihat dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Isi soal ujiannya, rekan-rekan, ada pada ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Nah, rekan-rekan sekalian, kita tentunya mengetahui bahwa Ishak adalah anak perjanjian satu-satunya yang Abraham peroleh di usianya yang tua melalui sebuah proses penantian yang sangat panjang, yang sangat lama. Jadi, tentu Abraham ini sangat mengasihi anaknya Ishak. Ya, buat kita yang sudah tahu ending cerita dari ujian itu, tentu kita melihatnya sangat mudah.
Tetapi bagi Abraham yang tidak tahu kalau Tuhan akan menyediakan domba jantan sebagai pengganti anaknya, tentunya ujian itu benar-benar merupakan tantangan bagi Abraham. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Setelah Abraham mendapat ujian yang diselenggarakan oleh Tuhan, pada ayatnya yang ketiga di situ kita bisa lihat bahwa keesokan harinya pagi-pagi benar Abraham, Ishak beserta dengan kedua bujannya mengadakan perjalanan sejauh 50 mil ke Gunung Moria di dekat lokasi kota Yerusalem. Nah, tentunya rekan-rekan, dengan hati yang berdebar-debar atau bahkan jantung Abraham pada saat itu sedang berdenyut sangat kencang selama perjalanan, Abraham pun berhasil mengantongi nilai yang sempurna. Alasannya adalah karena tanpa aksi protes, tanpa mengeluh atau menunda, Abraham segera melaksanakan ujian yang diberikan oleh Tuhan. Abraham benar-benar taat dan pergi melaksanakan perintah Tuhan, dan sebagai hadiah kelulusannya, hadiah ketaatannya, rekan-rekan, Tuhan menyediakan seekor domba yang dipersembahkannya sebagai pengganti anaknya itu. Dan bukan hanya itu saja, Abraham juga mendapatkan hadiah dari ketaatannya, yaitu Allah menjanjikan kepada Abraham berkat yang berlimpah-limpah. Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, betapa lega, betapa sukacitanya Abraham ketika itu. Abraham kemudian menamai tempat itu sebagai Tuhan menyediakan, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yehovah Jireh. Nah, rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Jikalau saat ini mungkin ada rekan-rekan yang juga sedang mendapat ujian dari Allah, saya yakin banyak orang Kristen yang tidak memiliki pola pikir yang sama seperti Abraham, yang tidak mengeluh bahkan protes dengan keadaan yang menimpa dirinya. Yang ada rekan-rekan, ketika ujian datang, banyak orang Kristen yang mengeluh bahwa bagaimana Tuhan, kenapa kami sudah setia beribadah, kami sudah setia melayani Tuhan, kami sudah mengasihi sesama, kami sudah taat memberikan persembahan, apapun itu kami sudah lakukan Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan masalah ini, Tuhan izinkan air mata ini datang dalam kehidupan kami? Kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit ini datang kepada kami? Kenapa Tuhan izinkan sampai sekarang saya juga belum kunjung mendapatkan pekerjaan? Kenapa sampai sekarang Tuhan mengizinkan saya belum mendapatkan pasangan hidup? Atau mungkin kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk berpisah dari pasangan saya? Nah, kenapa Tuhan? Atau mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan pandemi COVID-19 ini juga kunjung belum berakhir? Dan itulah rekan-rekan sekalian, ada sebagian orang Kristen yang tidak dewasa rohani yang selalu bertanya seperti itu, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang selalu bertanya, mengapa, dan mengapa Tuhan, tapi dia tidak pernah berpikir apakah ia sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Nah, rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa menjalani hidup sebagai orang Kristen itu bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, menjadi orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen, sebaliknya kita justru menghadapi banyak ujian atau
pencobaan. Namun, ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anak-anaknya. Nah, rekan-rekan sekalian yang sama diberkati oleh Tuhan, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seseorang mengalami ujian dan pencobaan di dalam hidupnya. Yang pertama, ia mungkin kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua, itu bisa saja dari ujian dan pergumulan yang dihadapi, ia akan semakin teguh dan melekat kepadanya sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Nah, rekan-rekan yang sama diberkati oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian atau pencobaan? Satu hal yang perlu kita ketahui rekan-rekan, Dia memberikan kita ujian karena Dia mau supaya kita anak-anaknya lebih dekat kepadanya. Tuhan mendatangkan ujian dalam kehidupan kita karena Tuhan mau supaya kita manusia berseru-seru kepada Tuhan dan datang kepadanya. Nah, terkadang rekan-rekan sekalian, Allah mengizinkan air mata, Allah mengizinkan tantangan, pergumulan, musibah, sakit penyakit di dalam kehidupan kita, itu kita alami supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Di saat mungkin kita sudah lupa beribadah karena kita sudah sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaan kita lupa menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Dia lewat doa pribadi kita lupa untuk baca firman, dan mungkin kita lupa apa yang kita nasarkan atau janjikan kepada Tuhan. Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi supaya apa, rekan-rekan? Ya, supaya kita anak-anaknya datang kembali kepada Tuhan, supaya kita kembali membangun jam-jam doa kita kembali membangun waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga jikalau hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai ujian, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kesulitan yang berat, jangan kita salahkan Tuhan. Koreksi hati kita, rekan-rekan, koreksi hidup kita, karena apabila Allah mengizinkan kita mengalami ujian, sebenarnya Allah mau membuat kita lebih dekat kepadanya. Ada kalanya, rekan-rekan sekalian, Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami, supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Iman yang teruji tentunya kita tahu, rekan-rekan, bahwa itu tidak terjadi hanya semalam. Namun itu harus melewati proses yang sangat panjang, yang di dalamnya terkandung unsur kesetiaan dan ketekunan. Nah, saudara kekasih Tuhan, ketika Tuhan menguji kita, Tuhan juga sebenarnya sudah mempersiapkan hadiah yang spesial untuk kelulusan kita menghadapi ujian yang diselenggarakan oleh Tuhan. Tapi masalahnya, rekan-rekan, kita tidak tahu kapan ujian itu diselenggarakan. Dan itulah sebabnya banyak dari kita yang tidak siap dan akhirnya gagal lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Tuhan. Orang yang mampu menghadapi ujian dengan baik pasti mendapatkan hasil yang terbaik pula. Jadi, kalau rekan-rekan kita ingin mendapatkan hadiah dari Tuhan, pastikan kita telah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Asah karakter kita supaya sesuai dengan standar firman Tuhan. Dengan begitu, kapanpun ujian akan datang,
kapanpun ujian akan diselenggarakan oleh Tuhan, kita sudah siap dan bisa melewatinya dengan baik, kemudian kita mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan. Nah, rekan-rekan, sebelum mengakhiri perenungan kita pada saat ini, saya mengatakan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa saat ini saudara dan saya adalah seorang murid dari sekolah kehidupan yang harus terus belajar bagaimana menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan perintah dan aturan dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya di akhir proses belajar kita di dunia ini, kita akan menerima hasil, kita akan menerima buah dari pengajaran tersebut, yaitu kita akan menerima titel sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan dan diberikan mahkota kehidupan yang kekal. Jadi, rekan-rekan sekalian, jikalau saat ini rekan-rekan sedang mengalami ujian dan rekan-rekan sekalian merasa ujian yang rekan-rekan alami adalah ujian yang sangat berat dalam hidup rekan-rekan, ingatlah ayat berikut ini. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia, karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Rekan-rekan kekasih Tuhan, tetaplah seperti Abraham yang setia dan taat pada Tuhan, dan Dia akan memampukan kita untuk melewati setiap ujian, setiap tantangan, setiap persoalan yang datang menghampiri kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melewati setiap ujian yang datang menghampiri kehidupan kita. Amin. Ya, rekan-rekan kasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada saat ini. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali tunduk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, hal yang begitu luar biasa yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar sebagai manusia yang berdosa, kami selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian, berbagai masalah yang datang menghampiri kehidupan kami. Namun ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat dan setia seperti Abraham dari perenungan kami pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, bahkan di dalam kami mengalami ujian, tantangan, persoalan di dalam hidup dan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, maka apapun ujian, tantangan, persoalan yang kami hadapi, itu semua boleh kami lewati dengan baik. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun masalah pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang lebih besar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami punya adalah Allah yang mampu membawa kami untuk keluar dari berbagai tantangan ujian yang kami hadapi.
Oleh karena itu Tuhan, kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi ujian, tantangan yang mungkin saat ini kami hadapi, entah itu ujian dalam keluarga, dalam sakit penyakit, ujian yang Tuhan berikan dalam pendidikan kami, bahkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, kiranya Tuhan semua mau turut berperkara di dalam setiap ujian yang kami hadapi, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, dalam doa kami pada saat ini, kami juga mau datang berdoa untuk rekan-rekan pemuda dimanapun mereka berada. Tuhan tahu kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mengundang Tuhan untuk senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan peran yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup dan kehidupannya. Kiranya ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu semua boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu, rekan-rekan pemuda di dalam menjalani bangku pendidikannya. Kiranya mereka boleh dapat bertumbuh, belajar dengan baik, dan mereka meyakini bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang begitu indah bagi mereka. Bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini berkerinduan untuk memperoleh pekerjaan yang Tuhan, mari Tuhan juga buka jalan, sehingga di hari-hari yang akan datang Tuhan, anak-anakmu yang berkerinduan untuk mendapatkan pekerjaan, itu boleh Tuhan memberikan pekerjaan sesuai yang ia harapkan, ya Bapa. Bapa di sorga, kehidupan orang tua dari anak-anakmu sekalian, kami datang menyerahkan tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami, ya Bapa. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu semua boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari ke depan, kami datang menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan, kiranya apapun yang kami kerjakan, baik itu melalui sikap, pikiran, tindakan, dan tutur kata kami, kiranya itu semua boleh membawa hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Lalu inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami, ampunkanlah salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.